Jadi di Bali agama juga non Muslim, sebut saja lah agamanya Hindu ya. Jadi anak ini tadi dititipkan oleh seorang ayah kepada adiknya, dititipkan anak saya ini, ya ini harta dia nanti sampai dewasa, dia dalam keadaan sakit, kemudian ayahnya ini meninggal dunia. Jadi anak tadi sudah dapat titipan harta, harta itu banyak. Nah, oleh adiknya yang sebagai perempuan, adik perempuannya ini tadi ingin memiliki harta yang milik anak perempuan umur baru 5 tahun. Caranya bagaimana? Dibunuh. Masya Allah. Di Bali, dibunuh di belakang rumah supaya hartanya dapat oleh dia. Tapi diberitakannya anak ini hilang, bermain entah kemana. Dicari oleh polisi ke sana kemari, diteliti berbulan-bulan, akhirnya ditemukan kuburannya tak jauh dari rumahnya. Kejahatan terhadap anak-anak berada pada sisi yang lemah karena dititipkan harta oleh orang tuanya, sedangkan orang tadi ingin menguasai harta yang miliaran. Masya Allah. Nah itu kejadian di Bali. Kalau kejadian di Bandung lain lagi. Kejadian di Bandung, seorang anak yang oleh orang tua kandung sendiri. Anak ini umurnya 4 tahun. Orang tuanya baru beli mobil baru, kredit pula, pegawai. Jadi anak tadi main sendirian, umur 4 tahun, pembantu di belakang, nah dia di depan. Jadi diambilnya lah paku bekas bangunan, paku berkarat itu. Dia bikin gambar ayam di lantai, tapi karena lantainya keramik, tak begitu nampak lukisannya itu. Kadang-kadang di dinding sedikit. Dia menyalurkan bakat menulisnya, menggambarnya itu di lantai. Karena kurang jelas, pergilah dia ke garasi tempat meletakkan mobil. Nampaklah mobil ayahnya. Dicobanya paku berkarat tadi ke mobil ayahnya. Jelas, karena catnya itu tergores, barulah jelas gambarnya, gambar ayam, gambar piring dibuatnya jelas. Kalau di lantai tadi tidak jelas. Nah, mobil ini jarang dibawa keluar oleh ayahnya karena jalan di Bandung itu selalu macet, apalagi di Bogor. Hampir-hampir tidak ada mobil orang yang tidak bergeser. Di Bogor itu jalan kemana-mana sepi, apalagi ada menanjak, ada menurun, simpang-simpang. Jalan di mana-mana sepi, tak mungkin tak bergeser, tak mungkin. Paling tidak pergeseran kecil itu pasti ada. Jadi oleh orang tuanya mobil ditinggalkan, dibawalah Honda roda 2 pergi. Nah setelah pulang, nampaklah mobil di garasi, sekelilingnya sudah dibuat gambar, sekelilingnya gambar ayam, gambar piring, semuanya. Baru saja ayahnya pulang, langsung dia melompat ke pangkuan ayahnya. Ayahnya senang, dan kemudian dilihatnya lah mobil itu. Nampaknya mobil penuh dengan coretan, gambar-gambar. Pergi dia ke belakang, dia tanyakan kepada pembantu, si Ina, siapa ini yang mencoret-coret mobil? Dia tanya, nggak tahu tuan, aku hanya di belakang memasak, aku di belakang menyapu, tidak tahu saya siapa yang mencoret-coret. Lalu anaknya tadi bercerita, ayah, tadi aku bikin gambar bagus ya, gambar ayam, gambar piring, gambar kucing. Di mana kamu lukis? Itu di situ. Di mobil. Rupanya anaknya tadi yang membuat gambar di situ. Erosi lah ya. Erosi apa emosi?
Emosi. Kalau emosi lainnya. Karena emosi ayahnya, kamu rupanya yang mencoret-coret ini. Betul tuh si Inam katanya kepada pembantunya. Saya nggak tahu tuan. Iya, karena dia lah mengaku saya yang mencoret-coretnya katanya. Bagus nggak ya katanya. Masya Allah, dia ambilnya kayu di depan, dipatahkan, dipukulnya ke tangan anaknya. Sudah tangan kiri, tangan kanan lagi. Sudah dipukulnya itu diambil cepat oleh pembantunya. Jangan tuan, dia belum berakal, dia belum tahu. Dia ambil anak tadi dipeluk, anak tadi minta maaf kepada ayahnya, nggak peduli dia, marah besar. Mobil baru dibeli habis dicoret semua. Dia pukul anaknya dengan kayu itu, lalu diselamatkan oleh pembantu, dan di kamar pembantu itulah dia selama beberapa hari. Kalau nggak salah 3 hari. Tahu-tahu anaknya demam. Tuan, ini anak demam. Urus saja tuh sama ibunya kan ada. Bu, ini anaknya demam. Bawa aja nanti ke puskesmas. Selesai itu. Jadi ayahnya tak peduli juga, maknya tidak peduli juga, sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Hari keempat, barulah dibawa si anak tadi itu baru dibawa ke puskesmas. Sampai di puskesmas, waduh katanya, ini udah 4 hari, tangannya seperti ini, tak bisa, tak ada peralatannya ini di puskesmas ini. Bawalah ke rumah sakit Hasan Sadikin namanya di Bandung. Selewat rumah sakit itu diperiksa, dengan di laboratorium rupanya sudah masuk virus ke dalam tangan anak ini, tetanus. Masuk virus sudah ke tulangnya. Kenapa lambat katanya? Seharusnya 1 hari langsung, 4 hari udah masuk virus tetanus itu ke tulangnya. Jadi bagaimana? Ini tidak ada jalan lain. Kalau ingin selamat nyawanya, anak ini harus dipotong tangannya. Istilahnya harus diamputasi. Harus dipotong tangannya. Dipanggillah malam hari itu ke rumah sakit Hasan Sadikin itu ayahnya dan ibunya. Pak, ini hasil penelitian di laboratorium, beberapa ahli sudah dikumpulkan, ahli tentang tetanus, ahli bedah tulang, bedah saraf, dokter-dokter ahli sudah berkumpul. Ini tak menemukan jalan lain. Pilih anak bapak jadi mati, tak terselamatkan nyawanya, atau tangannya sebelah kanan harus dipotong. Nah, jadi waktu itu Bapak Ibu kaum muslimin, kesimpulannya tidak ada jalan lain. Ayah dan ibunya harus menandatangani. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya rela kalau tangan anak saya ini dipotong. Masya Allah. Ya, memotongnya gak lama, sebentar saja. Cuma nanti nasibnya selama-lamanya, seumur hidup. Nah, barulah tengah malam dibius, digendong anaknya, tangan sudah tidak ada lagi sebelah. Apa kata si anak tadi? Kembalikan tangan ayah. Ayah tidak akan mencoret lagi. Maafkan ibu. Enggak sanggup saya bercerita kepada Bapak Ibu. Nah, jadi kejadian-kejadian seperti itu, kisah nyata gitu ya, itu telah menzalimi anak, dan itu namanya melanggar hak asasi. Jadi karena sangat tersentuh kejadian-kejadian seperti di Bali, di Bandung, juga kejadian seperti di Tanjung Pinang. Nah, dari Tanjung Pinang lain lagi kejadiannya.